Halo Sobat Prionation, balik lagi di channelnya Prionation, channel yang memberikan informasi-informasi menarik dan tentunya berfaedah hanya untuk Sobat Prionation semua. Dan baik Sobat Prionation, sebelum kita lanjut di pembahasan video kita kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Check this out. Dan Sobat Prionation, di video pembahasan kita kali ini adalah mengenai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat-Sobat Prionation sebelumnya yang masih menjadi pertanyaan ya, pertanyaan hingga saat ini. Bang, bisa gestun nggak? Bisa gestun nggak? Bisa gestun nggak? Nah, Sobat semua bisa cek di video-video saya sebelumnya, di komentar-komentarnya pasti ada yang nanya, Bang, bisa gestun nggak ya? Karena di video-video sebelumnya saya membahas mengenai masalah kredivo ya. Nah, seberapa pentingnya gestun ini ya? Jadi banyak yang Bang, gestun. Nah, sebenarnya yang untuk orang awam apa sih gestun ini? Dan mengapa gestun adalah menjadi pilihan utama ya untuk orang-orang yang mempunyai kartu kredit ataupun di pembahasan sebelumnya ataupun melalui FlexiCard ya kalau dari kredivo ataupun kartu kredit lainnya. Nah, mengapa sih gestun ini menjadi solusi nasabah untuk menarik uang dengan mudah? Nah, semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan saya bukan ahli ekonomi ataupun bukan ahli keuangan ya. Saya di sini sebagai yang menjalani masyarakat biasa yang menceritakan yang sudah mengalami gestun. Nah, jadi saya akan menjelaskan ke sobat-sobat Prionation yang masyarakat awam. Jadi gestun adalah bisa disebut sebagai gesekan tunai ya, atau kegiatan menarik dana dengan memakai kartu kredit di lokasi merchant yang memiliki layanan ataupun mesin gesek. Nah, biasanya dia itu pengguna kartu kredit ataupun di video saya sebelumnya menggunakan FlexiCard. Nah, mengapa sih gestun menjadi pilihan orang untuk mengambil uang lebih cepat? Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa alasan ya. Di antaranya adalah gestun menjadi pilihan beban biaya lebih rendah. Nah, di penjelasan ini, saat melakukan tarik tunai melalui ATM biasanya akan dikenakan biaya sebesar kurang lebih 4% dengan kartu kredit ya. Ataupun kalau menggunakan FlexiCard, kredivo itu kan kita tidak bisa narik uang di ATM nih. Nah, jadi agak susah gitu. Jadi gestun itu enaknya di merchant langsung dipotong dan bunganya deal-dealan ya bersama merchant. Jadi biayanya tidak terlalu besar gitu, seperti kita ambil uang ATM. Oke? Nah, selanjutnya mengapa gestun menjadi pilihan adalah tanpa batasan ya. Kalau gestun itu tanpa batasan. Jadi biasanya kalau kita narik uang di ATM itu memiliki batasan yang seharusnya nasabah melakukan penarikannya dia lebih dari satu kali. Misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau enggak kan kita kalau gesek tunai di ATM menarik uang juga kan, misalkan kita mau ngambil 5 juta kan kita nggak bisa langsung ambil 5 juta tuh, harus ada bertahap. Nah, dengan gestun ini kita nggak ada batas. Misalkan si merchantnya itu punya dana 5 juta, kita gestun aja semua 5 juta. Jadi itu nggak ada batasan. Oke? Nah, dan apalagi sih yang orang lebih memilih gestun? Ternyata gestun itu biaya bunganya lebih ringan ya dibanding kita gesek di ATM. Bunganya cukup besar. Nah, terlebih ini saya tekankan sebenarnya ke FlexiCard dari kredivo ya. Karena ya itu tadi, kalau FlexiCard itu kita nggak bisa narik uang dari ATM. Sedangkan kalau kita gesek tunai ke merchant yang kita kenal lah, orang yang kita kenal, nah kita bunganya bisa deal-dealan. Misalkan saya gesek nih 2 juta, oke lah, si merchantnya dia minta berapa persen dari 2 juta, kita kasih aja langsung. Jadi biayanya deal-dealan mungkin jadinya lebih ringan. Oke? Dan next, mengapa orang tertarik gestun ya?
Dan yang terakhir adalah pemotongannya tagihan itu secara langsung. Jadi yang tadi saya sebutkan, kita bisa langsung deal-dealan dengan si merchant untuk biaya bunganya ya. Jadi misalkan yang tadi saya sebutkan 2 juta, saya minta misalkan 5% si merchantnya, kita potong aja langsung, jadi kan clear, beres gitu kan. Nah, di balik kemudahan orang ingin gestun ya, gesek tunai, khususnya di FlexiCard ataupun kartu kredit. Di sini saya khususnya sebenarnya ke FlexiCard ya, karena banyak di video sebelumnya yang menanyakan FlexiCard bisa gestun atau tidak. Nah, sebetulnya gestun itu adalah sangat dilarang ya. Mengapa gestun dilarang? Karena bisa merugikan banyak ya, dialami nasabah itu sendiri, bank sebagai pemberi kartu kredit, ataupun pemasukan negara ya. Jadi diantaranya adalah salah satunya adalah memiliki potensi terjadinya kredit macet. Nah, kenapa? Karena saat kita gesek tunai, kita kan asik gesek tuh, kita kan asik tarik uang terus tanpa terjadinya pemikiran bahwa kita bagaimana membayarnya gitu, karena kita keasikan gesek karena kan mudahnya gesek tunai. Nah, jadi memiliki potensi terjadinya kredit macet. Oke, dan selanjutnya adalah gestun itu sangat berisiko terjadinya pencucian uang. Ya, nah jadi seperti yang tadi saya sebutkan, apabila kita gesek tunai di merchant, nah kita kan uangnya langsung dikasih dari merchant. Nah, bisa apabila kita mempunyai beberapa kartu kredit, nah kita juga bisa langsung gesek tunai, kita bisa transfer, bayar lagi, tutupin lagi limit, kita gesek lagi. Jadi itu ya pencucian uang gitu. Kita tarik tunai, kita bayarkan lagi langsung tutupin, kita tarik tunai, kita bayarkan lagi tutupin. Nah, jadi itu pencucian uang, money laundry gitu. Jadi ya berbahaya gitu untuk transaksi keuangannya gitu. Nah, dan yang terakhir adalah belum yang terakhir, terjadi penyalahgunaan pemanfaatan kartu kredit ataupun FlexiCard. Nah, seperti saya tadi sebutkan, fungsi ini kita fokusnya ke Kredivo ya, FlexiCard. Jadi fungsi kartu kredit kan kita dikasih itu FlexiCard, fungsinya itu adalah untuk memberi barang di offline, ya kan? Untuk memberi barang di transaksi merchant offline. Jadi kita kalau bisa kita gesek tunai ke merchant tempat gesek tunai, jadi penyalahgunaan pemanfaatan kartu kredit gitu, yang harusnya kita beri barang di merchant offline, jadinya kita untuk transaksi mengambil uang saja gitu. Nah, dan next, jumlah tagihan yang semakin membengkak. Nah, kembali ke hal-hal yang tadi, karena kita keasikan gesek tunai terus, kita tidak sadar nih bahwa tagihan kita akan membengkak. Jadi semakin besar transaksi kita di gestun, dan semakin besar juga tagihan yang harus kita bayarkan di akhir bulan ataupun di akhir periode 6 ataupun 12 bulan. Nah, itu bahaya, bisa menyebabkan kredit kalian macet. Oke? Nah, next adalah yang terakhir, ini ada ya memicu ketagihan untuk melakukan penarikan kembali. Nah, ini dia yang bahayanya ketagihan. Jadi kita gesek tunai gampang ya, ternyata punya kartu kredit ataupun punya FlexiCard, gesek di merchant, kita jadi terbiasa nih. Jadi bukan kita yang mengatur keuangan, bukan kita yang mengatur kartu kredit, tapi kartu kredit yang mengatur kita. Nah, kalau sampai terbalik itu bahaya ya, karena kita kemudahannya tarik kembali, narik kembali, gesek lagi, jadi ketagihan gitu. Mindsetnya jadi ketagihan. Jadi alasan-alasan tersebut itu saling bersinergi lah, saling berhubungan gitu. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya. Jadi yang masih nanya di komen, Bang bisa gestun nggak? Nggak. Nah, saya jelaskan, saya udah berulang kali ya,
Gestune itu sebenarnya bisa secara teknis ya, cuman secara SOP itu tidak boleh dan Gestune itu dilarang. Oke? Semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa seperti biasa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Ciao.